Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya ingin menyapa teman-teman kepala sekolah juga teman-teman guru. Mudah-mudahan saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat panjang umur, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi ini terkait dana BOS Bapak Ibu. Kepala sekolah dan guru bebas tidak lagi mengelola dana BOS. Benarkah? Ya, pertanyaannya begitu. Benarkah kepala sekolah dibebaskan untuk tidak lagi mengelola dana BOS? Lalu siapa ya yang kini mengelola? Baik Bapak Ibu, izin kali ini ya kita berbagi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Untuk itu disimak sampai selesai. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Beberapa waktu terakhir memang muncul wacana ya nih Bapak Ibu, wacana bahwa kepala sekolah dan guru tidak mengelola dana BOS. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Namun apakah benar kepala sekolah dan guru sepenuhnya lepas dari urusan dana BOS? Jawabannya tentu tidak Bapak Ibu. Tidak sepenuhnya, sebab kepala sekolah dan guru ini punya peran penting ya untuk memastikan bahwa dana dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah dan guru memang tidak lagi menangani administrasi teknis dan pencairan dana BOS secara langsung, tetapi memiliki peran penting dalam perencanaan, pengawasan, termasuk penggunaan. Ya, bagaimana mungkin ya Bapak Ibu seorang pengelola BOS ya kemudian memetakan dana yang begitu saja, sementara yang tahu persis bagaimana program di sekolah itu adalah kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Kepala sekolah tetap bertindak sebagai penanggung jawab utama ya dalam memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Ke depan ini punya wacana, punya rencana bahwa dana BOS nanti inginnya itu dikelola oleh tenaga administrasi khusus yang berkompeten di dalam pengelolaan keuangan. Jadi kepala sekolah dan guru itu tidak ditambahi beban pekerjaan. Kepala sekolah inginnya fokus nanti di pengelolaan, di manajerial, di manajemen pengelolaan sekolah, kemudian guru fokus mengajar ya untuk menyampaikan proses pembelajaran di kelas ya di sekolah. Kalau ada beberapa guru yang ditugasi saat ini ditugasi untuk mengelola BOS, tentu ini akan menjadi tugas tambahan yang terkadang Bapak Ibu mohon maaf ini banyak waktunya tersita ya oleh harus laporan, kemudian menata, pembukuan, mencatat dan lain-lain, akhirnya waktunya terganggu dalam proses pembelajaran. Nah, ke depan ini ada wacana untuk mengangkat atau menghadirkan satu orang tenaga administrasi yang berkompeten khusus untuk mengelola dana BOS. Dan kepala sekolah tentu memiliki tanggung jawab moral sebagai pengelola utama ya, karena kepala sekolah adalah kuasa pengguna anggaran ya di sekolah. Nah, untuk itu tidak bisa lepas. Nah, mengapa? Pertanyaannya sekarang sistem pengelolaan dana BOS itu diubah, ya pengen dirubah. Pertama, tadi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian membentuk tim khusus pengelolaan keuangan menjadi lebih profesional, termasuk minim penyimpangan. Ya, itu tujuannya. Bagus sih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, membebaskan kepala sekolah dan guru dari beban administratif. Guru fokus mengajar ya, karena tugas utamanya adalah mengajar dan mendidik siswa tanpa harus terlibat dalam urusan teknis keuangan. Kemudian yang ketiga, memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dengan adanya tenaga administrasi yang lebih kompeten dalam pengelolaan keuangan. Dana BOS diharapkan dapat digunakan lebih efisien. Sepertinya sepakat ya Bapak Ibu, ini yang 3 poin ini menjadi alasan mengapa pengelolaan dana BOS itu dirubah. Jadi menghadirkan satu orang tenaga administrasi yang kompeten ya di dalam pengelolaan keuangan. Nah,
Sementara ini yang mengelola dana bos itu Bapak Ibu kan kepala sekolah ya pertama, kemudian bendahara sekolah itu biasanya dari guru ya, kemudian perwakilan guru juga terlibat di dalam urusan menyusun perencanaan anggaran atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS gitu ya. Kemudian komite sekolah juga terlibat, termasuk dinas pendidikan dan pemerintah daerah, mengontrol, mengaudit, serta memastikan dana digunakan sesuai regulasi. Itu ya, Bapak Ibu. Dan ini tentu Bapak Ibu penggunaan aplikasi ATKP dalam pengelolaan dana bos. Ini satu aplikasi yang memang rencana akan digunakan ya, di mana aplikasi ini namanya ATKP, yaitu aplikasi transaksi keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh bank daerah dalam pengelolaan dana bos. Mungkin di beberapa daerah sudah memanfaatkan ya, aplikasi ini, tapi juga ada beberapa daerah yang belum ya, sifatnya masih manual. Tetapi tidak ada salahnya kalau dicoba ya dengan ini, dan ini saya pikir salah satu perubahan yang positif ya dalam rangka pengelolaan dana bos yang lebih efektif dan efisien gitu Bapak Ibu. Nah, alasan mengapa penggunaan aplikasi ATKP ini, yang pertama meminimalisir kesalahan administrasi ya Bapak Ibu. Jadi sistem terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah SIMDA keuangan, sehingga pencatatan dana bos lebih sistematis dan sesuai regulasi, mengurangi risiko kesalahan input, penghitungan yang sering terjadi dalam pencatatan manual. Kemudian yang kedua adalah mempermudah monitoring dan evaluasi dana bos. Saya pikir ini sudah banyak daerah-daerah yang pengelolaan dana bos ini sudah sinkron dengan pengelolaan sistem informasi di manajemen daerah ya, dengan di masing-masing kabupaten kota. Nah, jadi intinya Bapak Ibu dari paparan ini bahwa ke depan ada wacana gitu untuk mengangkat atau menghadirkan atau menugaskan satu orang tenaga administrasi yang khusus mengelola dana bos, agar kepala sekolah dan guru yang mengelola bos selama ini fokus dengan tugas pokoknya sebagai manajer kepala sekolah ya, untuk menata pengelolaan sekolah, dan guru punya fungsi, punya tugas dan kewajiban mengajar dan mendidik siswa di sekolah. Nah, mudah-mudahan ya, ini bisa realisasi, dan tentu ini harapan ya, tentu menyambut gembira karena ya kita tidak lagi tidak lagi terbebani oleh pekerjaan-pekerjaan tambahan tadi, sehingga bisa mengganggu kinerja kita. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan informasi terkait dengan pengelolaan dana bos. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.